Habib kok seperti itu. Nah ini santri gaya ya, umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam segmen yang dimana seorang habaib atau sayyid yang mengkritik sesama sayyid sendiri, yaitu Sayyid Zulfikar, yang memberikan kritikan kepada Habib Novel, yang dimana di sana dalam unggahan atau ceramah dari Habib Novel, yaitu beliau tidak mau dinasehatin, atau banyak daripada habaib-habaib lain yang tidak mau dikritik oleh orang lain ya. Jadi kita simak bersama-sama, yaitu yang dimana dari seorang penceramah juga, yaitu Sayyid Zulfikar ya, memberikan nasihat atau meluruskan apa yang diucapkan oleh Al-Habib Novel sendiri. Mari kita sama-sama menyimak video ini. Jangan sampai menonton setengah-setengah. Astagfirullah. Justru orang-orang yang tidak mau menerima kritikan, gak mau menerima masukan, gak mau dinasehatin ya, sudah jelas salah, gak mau dinasehatin ya. Justru orang-orang yang kayak begini ini yang mirip dengan iblis. Iblis itu karakternya sombong. Kata baginda Nabi, orang sombong itu batorul haq wa ghamtun nas. Orang sombong itu menolak kebenaran dan menganggap rendah orang lain. Jadi memandang rendah orang lain itu rendah semuanya. Menganggap dirinya yang paling tinggi, paling bagus, paling pintar, paling benar. Nah itu karakternya iblis kayak begitu. Baginda Nabi juga mengatakan bahwa ad-dinu an-nasiha. Agama itu adalah nasihat. Jadi siapapun orangnya, kalau salah ya harus mau dinasehatin. Karena perintah menasehatin ya, saling mengingatkan saudara sesama muslim, itu hukumnya adalah wajib. Di Al-Quran juga sudah ada. Watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Jadi saling mengingatkan, saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Begitu. Tapi tentunya jangan lupa memberikan kritikan, memberikan nasihat itu juga ada caranya, ada akhlaknya ya, ada etikanya. Alhamdulillah, Indonesia merupakan negara yang insya Allah dengan anak cucu Nabi Muhammad SAW terbesar di dunia. Gak ada yang lebih banyak di Indonesia terbesar di dunia. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada. Yang ada sekarang ini adalah zuriyahnya, keturunannya. Dan di Indonesia ini alhamdulillah banyak sekali zuriyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari zaman dulu itu sudah ada. Ya. Siapakah mereka? Mereka adalah para sadah, para asyraf, para sayyid syarif, zuriyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti Wali Songo ya. Nah, ini zuriyahnya banyak. Zuriyah Wali Songo adalah zuriyah Rasulullah.
Nah, di Indonesia ini banyak yang sudah membaur dengan orang-orang pribumi karena menikahnya dengan wanita-wanita pribumi, wanita asli. Nah, di zaman penjajah dulu, kolonial, ya, mulai zamannya VOC, Belanda, Jepang. Nah, ini mereka semuanya memasturkan diri. Mereka sudah banyak yang melebur. Ada yang dipanggil kiai, ada yang dipanggil ajengan, ada yang dipanggil gus, tubagus, ya, lora, sidi, ayib, ya, ye, apalagi. Nah, yang memiliki pertalian nasab ke Wali Songo, merekalah zuriyah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mungkin muncul pertanyaan, lalu bagaimana dengan sebuah negara, sebuah negeri, sebuah tempat yang tidak ada zuriyah Rasulnya sama sekali? Apakah rawan diazab oleh Allah? Rawan disiksa oleh Allah? Jawabannya ada di dalam Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 33. Bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa, Allah tidak akan menimpakan sebuah azab kepada sebuah kaum, sebuah negeri apabila mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah. Nah, makanya perbanyak istighfar. Kalau kiai cinta keluarga Nabi, sama Nabi langsung dimasukkan, engkau keluargaku. Enak atau? Makanya jangan ngaku-ngaku jadi Habib, kurang kerjaan. Nggak perlu ngaku jadi Habib. Ya, cukup jadi orang yang cinta Habib, nanti otomatis udah jadi Habib dalam pandangan Nabi Muhammad SAW, meskipun nasabnya bukan Habib. Jelas? Nah, ini yang perlu diluruskan, ya. Saya rasa tidak ada kiai yang ingin menjadi Habib. Kalau ada orang, ya, ngakunya seorang kiai, kok pengen jadi Habib, patut ditinjau kembali kekiaiannya. Ya, karena orang yang alim pasti tahu dan paham konsekuensi mencantolkan nasab dirinya kepada selain ayahnya. Nah, insya Allah orang alim yang benar-benar alim dan soleh akan paham. Itu satu. Kedua, di Indonesia ini banyak zuriyah Wali Songo yang disebut kiai. Nah, saya rasa mereka-mereka ini yang memiliki pertalian darah, pertalian nasab ke Wali Songo, ya insya Allah gak ada yang pengen jadi Habib, gak ada. Kenapa? Nah, mereka ini semuanya adalah Sayyid Syarif, zuriyah Rasul. Buat apa ngaku menjadi Habib sedangkan dirinya sudah seorang Sayyid, seorang Syarif? Gak perlu, gak ada manfaatnya juga. Ini harus diluruskan ini. Karena kalau enggak akan menjadi sebuah fitnah yang besar, ya.